Hello，大家好，我是格雷老师。今天我们要复习第一课到第10课。Hari ini kita akan mempelajari review dari bab 1 sampai bab 10. Berikut ini adalah poin-poin tata bahasa yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 10. Mari kita membahasnya satu persatu. Pada bab pertama, kita mempelajari 3 poin tata bahasa. Yang pertama adalah verb ditambah xialai. Yang kedua, adjective atau verb ditambah qilai. Yang ketiga adalah 复杂的情态补语. Mari kita lihat dulu yang pertama, verb tambah xialai. Untuk menunjukkan melalui sebuah tindakan membuat orang atau benda tetap pada suatu tempat. Contohnya, 这是我的手机号码，请大家记下来. Yang kedua adalah adjective atau verb ditambah qilai. Jadi di depan qilai boleh kata sifat maupun kata kerja. Adjektif atau kata kerja jika ditambah qilai untuk menunjukkan suatu kondisi atau tindakan akan mulai dan juga terus berlanjut. Contohnya, 6月了，天气热起来了, yang artinya cuaca akan mulai panas dan terus berlanjut. Yang ketiga adalah 复杂的情态补语, yaitu pelengkap kondisi yang complicated. Patternnya adalah adjective atau verb ditambah te, ditambah frasa kata kerja ataupun frasa yang terdiri dari subjek maupun predikat. Ini adalah 情态补语. Mari kita lihat contoh dalam kalimat. 他们累得不想说话. 不想说话 di sini merupakan frasa kata kerja. Contoh yang kedua, 他说的大家都哭了. 大家都哭了 di sini merupakan frasa yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjeknya adalah 大家 dan 都哭了 merupakan predikat. Berikut ini adalah poin tata bahasa yang telah kita pelajari pada bab kedua. Mari kita bahas satu persatu. 即使什么什么也什么什么, meskipun apa-apa juga apa-apa. Jadi setelah 即使 untuk menunjukkan situasi yang diasumsikan. Dan setelah kata ye untuk menunjukkan hasil atau kesimpulan yang tidak terpengaruh oleh situasi yang sudah disebutkan di awal. Contohnya, 即使你不同意我也要去. Meskipun kamu tidak setuju, saya juga akan pergi. Selanjutnya, 名词重叠, reduplikasi dari kata benda untuk menunjukkan 没 tambah 名的意思. Jadi setiap apa. Contohnya, 我天天都努力学习. 天天 yang artinya 每天的意思, setiap hari. Yang ketiga adalah reduplikasi dari kata sifat untuk menunjukkan tingkatan sangat atau memiliki makna konotasi. Jika kata sifat sudah direduplikasikan, maka tidak dapat diikuti dengan hen. Ini adalah contoh dari 4 pola reduplikasi kata sifat. Yang pertama, 高高的鼻子. Yang kedua, 你慢慢吃. Yang ketiga, 每天高高兴兴的. Yang keempat, 他认认真真的想了半天. Pada bab ketiga, kita sudah mempelajari verb tambah qilai,
Di sini untuk menunjukkan perkiraan atau menilai sesuatu. Contohnya, 这么晚了，看起来他今天不会来. Sudah begitu malam, kelihatannya 他今天不会来. Hari ini dia tidak akan datang. Jadi di sini 看起来 untuk menunjukkan perkiraan. Dan tata bahasa selanjutnya adalah 为了 demi. Di sini untuk menunjukkan tujuan atau motivasi dari suatu tindakan. Contoh, 为了能去国外旅行，他一直打工挣钱. Jadi tujuannya ada di belakang 为了, yaitu 能去国外旅行, yaitu demi dapat jalan-jalan ke luar negeri, dia terus-menerus bekerja mencari uang. Pada bab 4, kita mempelajari verb ditambah 结果补语上. 结果补语adalah pelengkap hasil 上. Di sini untuk menunjukkan bahwa ada hasil atau tujuan yang dicapai. Contohnya, 我等了1个小时，终于买上票了. 终于买上票了 artinya tiketnya sudah terbeli. Jadi hasilnya dia sudah mendapatkan tiket tersebut. Pada bab 5, kita telah mempelajari tata bahasa 既什么什么又什么什么. 既什么什么又什么什么 untuk menunjukkan bahwa subjek memiliki dua karakteristik atau situasi pada waktu bersamaan. Jika di belakang ji adalah kata sifat, maka di belakang yo juga kata sifat. Begitu juga dengan kata kerja. Mari kita lihat contohnya. 这个菜既便宜又好吃, yang artinya sayur ini sudah murah juga enak. Contoh yang kedua, 我既喜欢弹钢琴又喜欢拉小提琴. Artinya, saya suka bermain piano dan juga suka bermain biola. Di sini, 弹钢琴 merupakan kata kerja 弹 dan 拉小提琴. La di sini adalah kata kerja. Dan grammar yang kedua adalah 因为什么什么而什么什么. 因为 dikarenakan apa-apa, maka apa-apa. 因为 di belakangnya menunjukkan alasannya, di belakangnya menunjukkan hasilnya bagaimana. 他因为太累而病倒了. Dia dikarenakan terlalu capek, maka jatuh sakit. Pada bab 6, kita sudah mempelajari tata bahasa tentang 既然什么什么就什么什么. 既然 kalau memang 什么什么 maka 什么什么. 既然 untuk menekankan pada kenyataan yang ada. Dari kenyataan tersebut, maka kita akan memberikan saran. Sarannya di belakang 就. Contohnya, 你既然病了，就好好休息吧. Kalau memang kamu sakit, maka kamu harus istirahat dengan baik. Contoh yang kedua, 既然你一定要去，我就再买一张票吧. Kalau memang kamu pasti ingin pergi, maka saya akan membeli tiket lagi. Yang kedua adalah 要不, yang artinya 要是不这样, kalau bukan begini, atau kalau tidak. 要不 dalam kalimat bisa menggunakan 要不 atau 要不的话. Contohnya, 你多穿件衣服吧, 要不会感冒. Kamu pakai baju lebih banyak, kalau tidak kamu akan flu. Pada bab 7, kita telah mempelajari tata bahasa tentang 经过. 经过 yang artinya melalui. Ada dua cara penggunaan kata 经过. Yang pertama adalah 经过 ditambah kata kerja. Contohnya, 经过打扫, 房间干净了. Melalui bersih-bersih, kamar menjadi bersih. Yang kedua adalah 经过 ditambah 小句. Jadi, 经过大家商量, 我们决定明天一起去看电影.
Artinya, melalui diskusi bersama, kami memutuskan besok pergi nonton bioskop bersama. Dan yang kedua adalah 如果什么什么的话, jika apa-apa maka apa-apa. Contohnya, 如果明天天气好的话，我们就出去玩吧. Jika besok cuacanya bagus, maka besok. Pada bab 8, kita sudah mempelajari poin tata bahasa I. I dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai dengan atau dikarenakan. I merupakan kata yang dapat menunjukkan sebab atau cara. Contoh, 以你的水平一定会通过的. Dengan level kamu, pasti bisa lulus. Yang kedua adalah 不仅什么什么而且什么什么, tidak hanya tetapi juga. 而且 di belakangnya sering diikuti dengan ye atau hai. Contohnya, 我不仅会说汉语，而且也会说英语. Saya tidak hanya bisa berbahasa Mandarin, tetapi juga dapat berbahasa Inggris. Pada bab 9, kita telah mempelajari mengenai 万以上的乘数法, bagaimana cara membaca angka di atas 10.000 dalam bahasa Mandarin. Mari baca angka di bawah ini. Pada bab 10, kita telah mempelajari tata bahasa tentang 量子重叠, reduplikasi dari kata satuan, yang menunjukkan 每的意识, artinya setiap. Contohnya, 同学们个个都很高兴. 个个 yaitu setiap dari murid sangat senang. Yang kedua adalah 数量子重叠, reduplikasi dari kata numeral, sebagai kata keterangan untuk menunjukkan cara dari suatu tindakan. Contoh, 我一遍一遍地告诉你们为什么总记不住, yang artinya saya berkali-kali memberitahu kalian mengapa selalu tidak ingat. Selanjutnya adalah verb ditambah 结果补以下, pelengkap hasil 下. Yang pertama, verb ditambah 下 untuk menunjukkan penyelesaian dari suatu tindakan. Contoh dalam kalimat, 那次旅行给我留下了深刻的印象. Yang kedua, verb ditambah te atau pu tambah 下 untuk menunjukkan bisa atau tidaknya terjadi. Contoh, 我的箱子太小了，这么多衣服装不下. Mari kerjakan latihan berikut ini. 请用第一课到第10课的语言点造句, membuat kalimat dengan menggunakan poin tata bahasa yang sudah dipelajari dari bab 1 sampai bab 10. 谢谢观看，再见。